Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Roy Rendra, NIM 51804111324. Di sini saya akan mereview tentang video yang telah diberikan oleh dosen saya. Geographically, it dominates Southeast Asia, and politically, as the former ally of Peking and arrogance, led Indonesia to liberation in 1945 after 350 years of Dutch rule. Unprecedented violence, Indonesia on her own has handed the world its single biggest victory over the communists. Latif here tried to kill General Nasution, the murderer of the Deputy Chief of Staff. Argiono missed General Nasution, but shot his sister and infant daughter 5 times. Classic situation again of war among friends. The army and the students are both united in their effort to get rid of Sukarno. Oke, dari cuplikan video tersebut ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Yang pertama yaitu, menurut saya itu yang satu tentang bagaimana komunis ingin merebut kekuasaan negara. Yang kedua, yaitu tentang rasisme terhadap keturunan Cina. Kebencian terhadap orang Cina ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka mendominasi 80% dari ekonomi dan banyak yang menolak untuk berintegrasi dan berasimilasi dengan orang Indonesia. Yang mana pada saat itu, kondisi perekonomian di Indonesia juga memang sedang buruk. Ditambah bahwa sekitar 600.000 keturunan orang Cina merah dan mereka memang mendukung PKI. Yang ketiga, yaitu tuntutan pelajar dan mahasiswa terhadap Soekarno, yaitu untuk membubarkan PKI. Yang keempat, terjadi perubahan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang terhitung sejak tahun 1945 mulai goyah sejak pecahnya peristiwa 30 September 1965. Peristiwa pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat ini pada tanggal 30 September 1965 menjadi awal kerusuhan politik bagi bangsa Indonesia. Pada peristiwa tersebut, Partai Komunis Indonesia atau PKI, salah satu partai pendukung utama Soekarno, dituduh mengotaki pembunuhan, dan tuduhan PKI ini melemahkan dukungan politik yang dimiliki oleh Soekarno. Kemudian, massa dari kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat atau Tritura yang berisi tentang pembubaran PKI, penurunan harga, dan pembubaran Kabinet Dwikora. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno sempat dianggap terlibat oleh PKI oleh para demonstran karena keputusannya yang masih enggan untuk membubarkan PKI. Sikap Soekarno yang menolak pembubaran PKI ini kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian, MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TAP nomor 9/1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Kemudian Soekarno sempat memberikan pidato pertanggungjawabannya tentang peristiwa yang terjadi. Pidato tersebut berjudul Nawaksara, namun kemudian ditolak oleh MPRS. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelarnya sebagai pemimpin besar revolusi, dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. 1. Memahami bahwa perebutan kekuasaan di dalam suatu bangsa dan negara akan selalu mengundang permasalahan, baik itu dalam lingkup kelompok kecil maupun besar. 2. Memahami bahwa kepemimpinan yang lemah
bisa menyebabkan kehidupan bangsa dan negara yang melemah. 3. Memahami bahwa jika pemerintahan gagal membangun perekonomian, maka akan terjadi krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi sampai terjadi, maka akan terjadi pula krisis sosial. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.